Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Saudara, diduga korsleting listrik sebuah warung kelentong dan 4 rumah kontrakan di Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar pada Jumat malam. Akibat ledakan tabung gas 3 kg yang bertumpuk di warung kelentong membuat api membesar. Kobaran api juga merambat ke 4 bangunan rumah kontrakan yang berada dekat warung kelentong yang terbakar. 2 unit pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kejadian. Api baru bisa dipadamkan setelah 2 jam. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam kebakaran ini. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kini kasus kebakaran ditangani Polsek Pasar Kemis. Penyebabnya diduga korsleting listrik yang ada di warung tersebut. Bang, ada kendala nggak saat pemadaman, Bang? Kendalanya air, titik sumber air itu jauh, agak lumayan, dan jalan keluarnya dan banyak warga gitu. Kebakaran melanda Pasar Baru Barat atau Pasar Comboran, Kota Malang, Jawa Timur. Api menghanguskan lantai 3 pasar yang digunakan sebagai tempat parkir dan lapak baju bekas. Api dengan cepat menghanguskan lantai 3 Pasar Baru Barat atau yang dikenal juga dengan Pasar Comboran Jumat malam. Menurut pedagang, api terlihat sejak pukul 6 sore dari sebelah kanan lantai 3 pasar. Api dengan cepat merembet karena embusan angin yang cukup kencang. Petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api agar tidak merembet ke lantai 1 dan 2 pasar. Selain lapak baju bekas, Pasar Baru Barat Comboran juga diisi pedagang bumbu dapur dan kebutuhan pokok lainnya. Belum diketahui penyebab kebakaran. Banyaknya bahan yang mudah terbakar serta angin kencang membuat petugas pemadam sempat mengalami kesulitan. Setelah hampir 3 jam, kebakaran di Pasar Baru Barat atau Pasar Comboran ini berhasil dipadamkan. Petugas damkar menyebut kebakaran diduga berasal dari toko pakaian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan penyebab pasti kebakaran masih diselidiki polisi. Yang terbakar itu asal mula ini dari penjual pakaian. Nah ini sehingga dengan hembusan angin yang cepat ini cepat yang bahan mudah terbakar. Jadi kita sendiri sama teman-teman untuk akses keluar masuknya teman-teman kita juga harus tidak langsung pukul. Kebakaran hebat terjadi di kawasan padat penduduk di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. 13 rumah hangus terbakar. Api berkobar hebat di Jalan M. Said, Sungai Kunjang, Jumat kemarin. Khawatir kebakaran terus meluas, warga pun berusaha menyelamatkan barang-barang mereka keluar rumah. Api diduga muncul dari salah satu bangunan yang terbuat dari kayu. Kencangnya angin membuat api dengan cepat merambat ke bangunan lain. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Seorang pria berusia 30 tahun membunuh kakak iparnya lantaran sakit hati dan dendam. Ironisnya, kejahatan tersebut dilakukan pelaku di depan keluarga korban. Kepada polisi, NFP mengaku tega membunuh kakak iparnya karena dendam dan sakit hati sejak 6 tahun lalu. Korban disebut pelaku pernah melecehkan istri pelaku yang merupakan adik kandung korban sendiri dan menghina pelaku. Pelaku mengaku gelap mata karena menyimpan dendam dan dipicu kalimat penghinaan dari korban kepada pelaku. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Udah Mbak. Saling menantang. Dan disitulah kakak ipar atau si korban ini mengeluarkan kata-kata kotor juga yang membuat dia semakin marah dan benci. Akhirnya karena emosinya, dia keluarkan buku badik yang ada di pinggangnya dia dan dia melakukan penusukan berulang kali
ke kakak ipar atau korban ini yang masih berada di dalam mobil korban. Kebetulan anak-anak korban sebanyak 2 orang juga masih berada di dalam mobil itu, dan istri korban, kakak kandung daripada si pelaku itu sudah di luar mobil untuk menurunkan barang-barang bawaan mereka. Sorotan lainnya, saudara, memaksimalkan pengejaran terduga pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan, Polda Sumatera Barat turunkan personel bantuan. Tidak hanya di kawasan hutan perkebunan, pencarian terduga pelaku juga dilakukan dengan penyisiran di kampung-kampung. Selain di kawasan hutan perkebunan, pencarian dan pengejaran terduga pelaku juga dilakukan di kampung-kampung. Personel mengecek rumah yang dicurigai sebagai tempat persembunyian terduga pelaku. Polisi telah mengantongi identitas dari terduga pelaku. Personel di lapangan kesulitan dalam menangkap terduga pelaku karena ia sangat menguasai medan. Untuk itu, sebagai antisipasi terduga kabur keluar daerah, Polda sudah berkoordinasi dengan Polres daerah tetangga untuk melakukan pengawasan di perbatasan. Identitas tersangka sudah mengerucut, ya. Dan saat ini juga kami dari tim sus sudah melakukan pengejaran, ya, terhadap yang diduga pelaku. Ya, kesulitannya tentunya pelaku ini menguasai medan, ya, menguasai medan, sehingga ketika kita akan tangkap mereka atau pelaku ini bisa cepat melarikan diri, bisa cepat mengetahui keberadaan petugas yang akan menangkap. Jadi karena menguasai medan, dan untuk anggota kita belum menguasai medan, ya, sehingga pelaku ini lebih pintar, lebih lihai, kemudian bisa melarikan diri. Polisi masih terus memburu pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan. Polisi mengerahkan anjing pelacak untuk membantu memburu pelaku. Korban sempat terekam di CCTV salah satu rumah warga saat sedang berjualan gorengan di hari yang sama sebelum dinyatakan hilang. Hingga saat ini polisi terus melakukan pemburuan terduga pelaku. Jumlah personil ditambah dan 2 ekor anjing pelacak dikerahkan. Dari hasil pengejaran dan penyisiran, petugas menemukan barang bukti berupa sandal dan baju kaos yang diduga merupakan milik terduga pelaku. Belum lama, sekitar berjalan 6 bulan, tapi dengan kita amankan 11 orang ini, kayaknya ini sudah menjadi kebiasaan, bahwasanya di jam-jam kecil yang tadinya mungkin hanya pengunjung sebagai pengunjung warga, tapi sudah disalahgunakan untuk bermain judi online, dalam hal ini judi online jenis slot. Demikian. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Kompas Pagi pada hari ini. Terus perbarui informasi Anda hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Akhir kata saya Dipon Bahagia. Dan saya Glenny Soklania, pamit undur diri. Sampai jumpa. Selamat dan sukses hari jadi ke-13 Kompas TV. Semoga Kompas TV selalu istiqomah
hadir ke relung pemirsa dapat dinikmati hingga ke seluruh pelosok negeri, ke desa-desa, menemani warga desa, serta menjadikan masyarakat selalu riang